Perkenalkan, nama saya Ati Aswaruddin Hani Candrakanti dengan NIM 065. Saya Berliana Sisyadi Arianto dengan NIM 067. Saya Hasna Ramadan Iktasari dengan NIM 077. Di sini saya sebagai mentor akan menjelaskan materi penanganan limbah dalam proses dispensing steril. Jadi kita belajar limbah dulu ya. Jadi limbah itu, kalian tahu limbah apa enggak? Limbah itu semua sisa atau bahan buangan yang dihasilkan dari aktivitas pelayanan kesehatan, kayak di rumah sakit, puskesmas, laboratorium, dan fasilitas kesehatan lainnya. terus kayak bentukannya, bentuk-bentukan limbah tuh ada apa aja? Bentuk limbah itu kayak ini tuh buat pada tangannya apa-apa gitu. Ada gas, ada cair, ada deterjen. Iya. Menurut kalian limbah ini bahaya gak sih? Beberapa ada yang bahaya. Kenapa? Karena bisa mencemarkan, ada yang mencemarkan lingkungan, ada yang bikin infeksi, kayak gitu. Nah, jadi makanya di sini tuh kita perlu belajar mengolah limbah karena limbah itu berbahaya kalau nggak dikelola dengan benar. Jadi limbah ini, jadi limbah tuh apa sih? Kalian tahu limbah itu apa enggak? Limbah itu bahan dari pada kesehatan. Kayak apa? Kayak contohnya deterjen, bisa cair, bisa gas, juga sumbernya dari mana? Sumbernya dari fasilitas kesehatan kayak rumah sakit, klinik, puskesmas. Terus jadi itu limbah itu bisa mengandung kayak bahan biologis kayak darah, jaringan tubuh, terus juga mengandung bahan-bahan kimia bahaya, sebenarnya kayak obat-obat yang dewasa, terus bahan kimia lab, terus juga ada limbah sitotoksik itu obat kayak kemoterapi itu juga ada limbah radioaktif. Nah kalau di yang di modul itu di limbah itu ada 4 kayak sitostatika, terus obat yang hasil yang lain, terus juga ada limbah benda tajam, terus APD, sarung tangan yang buat dipakai buat apa kayak penyiapan sedia steril, terus ada juga kayak kemasan sekunder kayak kardus juga, terus buat teknik apa namanya pembuangannya. Kalau misalnya limbah B3 itu apa sih, kalian tahu nggak? Limbah B3 apa dong komentar? Itu tuh jadi limbah B3 itu limbah bahan berbahaya racun. Jadi itu rumah sakit itu bisa menghasilkan limbah B3, terus limbah B3 ini bisa nyebabin kayak gangguan lingkungan kesehatan, terus juga ada resiko pencemaran ke lingkungan hidup. Jadi karena besarnya dampak negatif dari limbah B3 ini, penanganan limbah B3 ini harus dilaksanakan secara tepat, mulai dari pengolahan, terus pengangkutannya, terus penyimpanan sementara sampai ke tahap pengolahan. Terus jenis limbah yang dihasilkan di rumah sakit itu contohnya apa aja coba? Di rumah sakit kayak jarum suntik, terus bahan-bahan obat, terus Jadi penanganan limbah B3 rumah sakit itu
dilaksanainnya sesuai sama ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi undang-undangnya berapa ya? Undang-undang. mending kalian searching deh undang-undangnya berapa deh. Kayak saya yang tahu dari komentarnya. Gampang. Ya itu loh yang tugas kemarin. Itu banyak loh. Itu bisa dibaca biar ini dapat 1,5 jam. Kalau nanti bakal. Kita ngomongin kerja. Sesuai loh, ini saya ono 1 jam 20 menit. Iya. Ini penanganan lingkungan. Nah, jadi itu nanti kayak prinsip pengelolaannya kalau di rumah sakit ketika itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama bisa diidentifikasi dulu penyebabnya. Itu udah Di Australia. Jadi ini jangan potong ya. Jadi kalau yang peraturan perundang-undangannya itu bisa berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P53 dari 2015. Nah itu tuh kalau di rumah sakit pertama itu perlu diidentifikasi dulu jenis-jenisnya. Pertama diidentifikasi itu dilakukannya oleh unit kerja Keslim dengan melibatkan unit penghasil limbahnya BNN. Terus yang diidentifikasi itu kayak meliputi jenis limbahnya apa, terus karakteristiknya, sumbernya, terus volume yang dihasilkan, terus juga cara pengodarannya itu apa, cara pengangkutannya juga, terus juga cara penyimpanan dan juga cara pengolahan. Nah, terus nanti hasil pelaksanaan identifikasinya itu tuh nanti dilakukan dokumentasi. Terus tahapan yang kedua itu tahapan penanganan pewadahan dan pengangkutan limbah ketiga di ruangan sumbernya. Itu tuh nanti dilakukannya dengan cara tahapan penanganan limbah ketiga itu harus dilengkapi dengan SPO standar prosedur operasional. Terus dilakukan pemutahiran secara berkala dan berkesinambungan juga. Terus SPO penanganan limbah ketiga itu nanti disosialisasikan ke kepala dan staf unit kerja terkait dengan limbah ketiga di RS-nya. Terus buat limbah ketiga tuh yang ditemukan di lantai atau di permukaan lain itu kayak di ruangan seperti tumpahan darah, terus cairan tubuh, tumpahan cairan yang berbahaya, tumpahan cairan yang bermerkuri, yaitu kayak dari alat kesehatan juga dan tugas itu harus dibersihin menggunakan perangkat alat pembersih namanya spill kit atau juga dengan alat dan metode pembersihan lain yang memenuhi syarat juga. Di sini spill kit apa ya? Itu tuh bisa muat itu tuh memuat kayak APD, misal kayak sarung tangan, terus masker, terus air
limbah B3 yang biasanya yang ada warnanya itu. Terus kantongnya itu nanti buat menampung tumbuhan yang terkontaminasi atau limbah-limbahnya. Terus ada juga yang sebaliknya itu isinya ada kayak alat pembersih kayak scrub, sapu. Terus ada juga isinya tanda peringatan. Buat cara pembersihnya itu bisa pakai larutan desinfektan kayak klorin 0,5%. Terus bisa juga pakai larutan deterjen. Terus bisa juga nanti isinya ada kayak formulir laporan kejadian. Paling itu sih. Terus kalau hasil pembersihannya nanti itu ditempatin di wadah khusus. Terus penanganan selanjutnya juga diperlakukan kayak berbagai gitu. Terus dilakukan juga pencatatan dan pelaporan ke unit kerja yang terkait di RS tersebut. Terus perangkat alat pembersihnya terus seperti tadi itu atau alat metode pembersih lain buat limbah B3 itu harus selalu disiapin di ruang sumber. Terus juga dilengkapi cara kayak penggunaannya, terus data keamanan bahan atau MSDS. Terus pengadilan limbah B3 di ruang sumber itu pas belum dibawa ke TPS limbah harus ditempatin di wadah atau tempat khusus yang kuat, terus juga anti karat dan kedap air. Terbuatnya itu dari bahan yang mudah dibersihkan, terus dilengkapi penutup, terus dilengkapi sama simbol B3, terus diletakkan juga di tempat yang jauh dari jangkauan orang umum. Terus kalau limbah B3 di ruang sumber itu diserahkannya atau diambil petugas limbah B3 di RS untuk dibawa ke TPS limbah B3. Itu tuh harus dilengkapi kayak sama kayak berita acara penyerahan yang minimalnya itu isinya tuh ada hari penyerahan, terus tanggal penyerahan, terus asal limbahnya atau lokasi sumbernya, terus juga jenis limbah B3, terus bentuk limbah B3, terus volumenya dari limbah B3 tersebut, dan juga cara pewadahan atau pengemasan dari limbah B3 tersebut. Nah, untuk pengangkutan limbah B3 dari ruangan sumber ke TPS-nya itu harus pakai kereta angkut yang khusus, yang bahannya itu kedap air, terus juga gampang dibersih juga, terus dilengkapi dengan penutup juga, tahan karat dan tahan bocor juga. Pengangkutan itu tuh harus pakai jalur atau jalan khusus yang jauh dari kepadatan orang di ruangan DRS. Pengangkutannya juga dilakuinya oleh petugas yang udah dapat pelatihan penanganan limbah B3, dan petugasnya itu harus memakai pakaian dan APD yang memadai. Terus buat pengurangan dan pemilahannya itu, upaya pengurangan dan pemilahan limbah B3 itu harus dilengkapi sama kayak SPO, terus juga dilakukan pemutahiran secara berkala juga dan berkesinambungan. Terus pengurangan limbah B3 di RS itu bisa dilakukan dengan cara-cara kayak menghindari penggunaan material yang mengandung bahan B3, terus apalagi kalau ada pilihan lain yang bukan B3. Terus juga dilakukan tata kelola yang baik terhadap tiap-tiap bahannya atau material yang punya potensi buat menimbulkan gangguan kesehatan. Terus atau juga bisa yang bisa mencemari lingkungan. Terus tata kelolanya itu harus dilakukan dengan baik dalam pengadaan bahan kimia atau bahan farmasi. Tujuannya itu buat menghindari terjadinya penumpukan, terus juga kedaluarsanya. Contohnya kayak kita bisa menerapkan prinsip FIFO atau first in first out. Jadi yang pertama masuk harus pertama keluar juga. Terus bisa menerapkan juga prinsip FIFO atau first expired first out. Itu jadi kalau yang pertama expired itu yang dikeluarin dulu. Terus
pencegahannya itu sama perawatannya itu dilakukannya secara berkala terhadap peralatannya sesuai jadwal. Jadi ada jadwalnya. Terus untuk TPS atau tempat apa namanya bangunannya itu di rumah sakit itu harus punya syarat, harus memenuhi persyaratan sesuai sama ketentuan yang berlaku. Terus buat pemilahannya di RS itu dilakukan di TPS Limbah B3. Caranya itu bisa kayak desain Limbah B3 berdasarkan jenisnya, terus kelompoknya atau karakteristiknya. Terus pemilihan Limbah B3 itu harus sesuai sama kelompok Limbah B3. Pada Limbah B3 itu dilengkapinya dengan palet. Terus buat penyimpanan sementara Limbah B3 itu harus disimpan sementaranya itu dengan cara yang pertama itu cara penyimpanannya itu harus dilengkapi dengan SPO. Terus juga harus dilakukan pemutahiran atau revisi kalau perlu. Ya, kalau penyimpanannya yang sementara itu di RS harus ditempati di TPS Limbah B3 sebelum nantinya itu diangkut, terus diolah atau ditimbun itu. Terus untuk penyimpanannya Limbah B3 itu disimpannya di wadah atau tempat tender Limbah B3 dengan desain dan bahan yang sesuai kelompok atau karakteristiknya masing-masing. Terus juga penggunaan warnanya yang di setiap kemasan itu harus sesuai sama karakteristik. Warna kemasannya kalian tahu apa enggak? Kalau buat supermarket kalau merah itu buat radium, kalau radioaktif, kalau kuning buat infeksius sama kalau saya sih Kalau coklat patologis. Terus saya mau nanya buat yang tadi bangunan TPS. Bangunan TPS itu kan ada persyaratannya nih. Nah, persyaratan dari bangunan TPS sendiri apa? TPS kan buat tempat pembangunan sementara nih kan ada katanya disuruh ada syaratnya sesuai persyaratan kan. Nah, syaratnya itu apa gitu? jadi kalau bicara ada persyaratan TPS itu jadi TPS itu apa sih sebenarnya, kalian tahu nggak TPS singkatannya? tempat pembuangan. Salah. Iya. Apa? Tempat pembangunan sementara. Salah. Apa? Iya, salah. Tapi bukan tempat pembuangan sampah. Sementara ya. Tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan sementara. Jadi belum dibuang, nggak boleh dibuang ke situ. Hah? Nanti dikasih. Oh. Jadi nggak boleh dibuang di situ. Itu tuh cuma tempat buat nyimpan. Jadi kalau Limbah B3 itu persyaratannya TPS-nya itu mencangkupnya aspek legalitas, terus lokasi, terus bangunan, terus operasional. Kalau secara legalitas itu perlu izin lingkungan dan dokumen dicetak di Satelintek. Terus untuk lokasi juga harus aman dari banjir, dari bencana alam. Bangunannya itu juga harus kedap air, punya ventilasi dan penerangannya juga harus baik. Terus dilengkapi sama sistem drainase dan penampung tumpahan. Juga ada pagar pengamannya. Terus kalau secara operasional perlu prosedur pengumpulan, penanganan darurat, terus pelabelan limbah, terus pencatatan keluar masuknya limbah. Terus untuk legalitas dan administrasinya tuh ada kayak fotokopi dokumen izin lingkungan, APL, UKL, UPL, DL, DPLH, terus surat persetujuan lingkungan juga. Terus ada fotokopi juga izin mendirikan bangunannya. Tadi
DLH sama DLH, DPLH, terus juga surat persetujuan lingkungan. Terus terus IPAK itu kalau DLH kalau DPLH dulu ya, DPLH itu dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Ini tuh dokumen yang wajib dimiliki buat oleh usaha atau kegiatan yang sudah berjalan tapi belum punya dokumen lingkungan kayak UPL. Terus dokumen ini tuh fungsinya buat evaluasi dan mengelola dampak lingkungan yang nggak signifikan dari kegiatan yang udah beroperasi. Terus juga buat memastikan adanya pengelolaan yang tepat sesuai peraturan dan membantu pelaku usaha terhindar dari sanksi. Terus untuk fungsi dari DPLH itu buat mengelola dampak lingkungan, terus memenuhi kewajiban hukum juga, dan juga mencegah sanksi juga. Kalau kriteria usaha yang wajib punya DPLH itu usaha yang udah punya izin usaha, terus juga udah melaksanakan kegiatan usahanya, terus lokasi usaha itu sesuai dengan rencana tata ruang, terus nggak punya dokumen lingkungan hidup atau juga nggak punya atau memiliki dokumen yang nggak sesuai sama peraturan. Terus kegiatannya tuh nggak menimbulkan dampak lingkungan yang besar atau signifikan. Kalau dampaknya besar bakal timbul DLH. Kalau DLH itu kalau DLH sendiri itu singkatannya itu dokumen evaluasi lingkungan hidup. Jadi ini tuh dokumen yang wajib dimiliki oleh usaha yang udah berjalan tapi nggak punya dokumen lingkungan kayak yang tadi disebutin. Tujuannya itu buat mengevaluasi dan menyesuaikan pengelolaan lingkungan yang udah ada sama standar yang paling baru. Jadi sebagai syarat buat memperoleh persetujuan lingkungan. Jadi itu DLH bedanya sama DPLH itu, kalau DLH itu fokusnya sama evaluasi kondisi yang udah ada. Kalau DPLH itu fokusnya lebih ke penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan ke depan untuk kegiatan yang sama. Nah, kalau yang tadi itu balik ke rumah lagi, buat yang 523 itu nggak cuma dibedain dari warnanya, tapi juga dibedain dari simbol-simbolnya. Kalau 523 itu kan dikelompokin sesuai nanti kelompoknya, terus nanti dikasih simbol dan label di setiap kemasan atau wadahnya sesuai karakteristik. Kalau simbol di kemasan atau wadah limbah itu namanya buat yang TPS. TPS itu kan tempat penyimpanan sementara. Nah, tempat penyimpanan sementara. Terus kalau dibuang itu belum jangan dibuang dulu, disimpan. Pas waktu di penyimpanan itu diapain? kalau penyimpanan nggak diapa-apain. Jadi itu kan kalau kita mau nyerahin ke perusahaan yang mengelola lingkungan kan dikumpulin jadi banyak dulu, jadi dikumpulin di TPS. Cuma dikumpulin doang. Oh, berarti itu TPS itu tempat penyimpanan setelah dipakainya. Kalau penyimpanan buat itunya langsung datang barangnya, bukan di TPS kan? Kan TPS kan buat penyimpanan sesudah dipakai. Nah, sebelum dipakai itu. Loh, kalau sebelum dipakai nggak masuk limbah dong? Iya, maksudnya tuh bukan di TPS tempatnya. Iya, berarti bukan di TPS. TPS cuma khusus buat Indonesia. Nah, kalau limbah tadi
kalau TPSI itu penyimpanan sementaranya harus pakai SOP, wadahnya harus sesuai jenis, terus warnanya, terus simbolnya. Kalau merah untuk tadi apa? Nah, logonya kipas. Jadi contohnya radioaktif itu kayak jarum suntik dan benda tajam, tempat kontaminasi, jalan zat radioaktif yang dibuang, terus ekstradasi yang dialami, pengobatan radioaktif, juga peralatan medis, dan peralatan pustaka lainnya akan zat radioaktif. Terus kalau itu buat infeksius, kayak saja virus suntik, bisa bedah juga terkontaminasi secara tubuh. Terus sampel lab, darah jaringan tubuh, terus bahan sekali pakai, kayak selang infus dan kateter, juga patologis. Terus umum sitotoksik coklat itu untuk ini formasi bahan dan sisa mata. Terus untuk simbolnya kayak tadi radioaktif itu yang kayak kipas, infeksius itu tadi kayak ya. Kalau sitotoksik Tadi yang kayak sel sambelan. Terus kalau kayak takora itu. itu yang limbah. Terus kalau apa namanya, batas waktu penyimpanan, kalau untuk infeksius, patologis, terus benda tajam, kalau misal disimpannya di suhu kurang dari sama dengan 0 derajat. 6 derajat berarti itu nanti 90 hari. Kalau di suhu 3 sampai 8 derajat Celcius itu maksimalnya oh 7 hari. Tapi kalau kimia, farmasi, sitotoksik, radioaktif, logam berat, gas, itu kalau produksinya seharinya itu lebih dari sama dengan 50 kilo, nanti maksimalnya 90 hari. Kalau produksinya kurang dari 50 kilo per hari, maksimalnya 180 hari. Terus untuk area penyimpanan hazardous drugs harus punya ventilasi yang memadai. Kalau di area itu area penyimpanan ini tuh punya tekanan udara negatif dibandingkan area sekitarnya. Dengan setidaknya itu 12 kali derajat udara per jam. Itu tuh untuk mengurangi residu obat di udara yang terhirup. Terus kalau area penyimpanannya itu harus dibersihkan minimalnya itu tiap 30 hari sekali pakai larutan deterjen. Larutan pemutih yang diecerkan juga bisa dipakai kalau wadah penyimpanan itu tahan terhadap kerusakan akibat pemutih. Terus pas bersihin tempat penyimpanan hazardous drugs, lakuinnya dengan cara mengolah, bukan menyerupak. Sudah. Jadi dilap, jangan cuma disimpan. Yang buat bersihin tempat penyimpanan hazardous drugs itu obat-obat pengalir. Terus buat step-stepnya buat bersihin kalau penyimpanan kayak sitotoksisnya tuh gimana? itu tadi bisa kita ambil di areanya. Terus
Jadi hazard drug itu apa? Limbah, obat, berbahaya. Oh. Terus untuk apa tadi? Aku tahunya kalau itu droplet. Karena kita di jalan nyari itu terus. Masuk ini. Terus buat benda tajam kayak jarum digunakan wadah yang keras atau rigid. Ini namanya rigid, Rigid. sharp, bond, tape. Nah, Apa itu? Ini wadah keras buat apa tadi aku ngomong? limbah toksik. Buat Buat tempat benda tajam. tajam. Kayak Suntikan. Pisau bedah ini nggak sih? Masuk. Tapi pisau bedah bisa dicuci kan? Atau enggak? Jadi Steril. steril bener. Steril. Tapi mungkin buat yang apa Ya udah itu, yang udah punya karat-karatan gitu kan. Iya. Aku di ini lagi bisa itu Misalnya batu. Udah kebiasaan. Kalau kan nanti disterilin lagi. Emang yang berbeda tidak sih? Orang bersih itu kak. Tadi apa yang bagus ini? Rigid. Rigid. Sharp. Kontainer. Kontainer. Buat Buat yang mendatangkan jamnya tadi. Itu khusus sitotoksik doang atau kulit yang enggak, itu enggak cuma buat sitotoksik. berarti yang infeksi Campur berarti ya. seperti yang pada pada tajam. Orang pakai kayak gitu. Ini apa sih ini? Terus buat yang tadi benda tajam itu juga harus tahan bocor wadahnya. Terus juga ada penutupnya. Terus nanti ditempatinya Kan adanya bedanya apa? enggak. Kan tadi harus ke keras. Kalau kardus keras enggak? Enggak. Enggak. Nantinya bisa menyokong berarti. Kan intinya harus keras, terus ada penutupnya, ada tahan bocornya, terus nanti ditempatinya juga di wadah limbah sitotoksik karena ini harus dipakai di persiapan dan pencampuran sitotoksik. Terus wadah yang reaktif atau mudah rusak kayak kantong tipis yang mudah robek itu nggak boleh digunakan. Terus wadahnya harus diletakkan dekat dengan area kerja biar itu petugasnya nanti nggak perlu jalan jauh buat bawa material terkontaminasi. Terus juga selalu ditutup rapat buat mencegah percikan, tumpahan maupun pelepasan uap. Kalau ada sisa cairan obat perlu ditambah bahan penyerap kayak kertas penyerap. Terus untuk pengangkutannya itu dilakukan oleh petugas yang terlatih dan punya tadi lengkap kayak sarung tangan ganda, gaun pelindung, pelindung mata, masker, serta alas kaki khusus. Terus alat pengangkut yang dipakai tadi harus kedap, mudah dibersihkan, anti bocor, punya penutup, dan nggak digunakan di jalur umum yang dilewati orang-orang yang belum sakit. Terus jalur pengangkutannya juga harus diatur buat meminimalkan kontak dengan area publik maupun petugas yang tidak berkepentingan. Terus proses pengangkutannya dilakukannya sesilang mungkin dari sumber ke TPS dengan wadah tetap tertutup dan dipastikan tidak bocor selama perjalanan. Selain itu, berita acara penyerahan limbah yang menyangkut tanggal, sumber, jenis limbah, volume, terus wadahnya juga harus dicatat untuk kepentingan jejak audit dan Jaraknya tuh
dengan memanfaatkan bisa tadi apa namanya, terus pemilihan yang dipakainya, bahan yang dipakainya itu minim kontaminasi, misalnya material yang mudah dibersihkan atau dirancang untuk limbah kecil. Terus prinsip manajemen persediaan juga perlu ditetapkan dengan menghindari pembelian obat atau kemasan yang berlebih, serta pakai prinsip tadi first expired first out, atau juga info atau first in first out, biar obat yang enggak kadaluarsa menjadi bebas. Terus staf juga perlu dilatih biar lebih presisi dalam menangani obat, biar tidak tumpah dan menghindari pembeli kayak apa namanya buang-buang. Terus kalau bersedia penggunaan produk farmasi atau obat yang berbeda lingkungan dapat dipertimbangkan. Terus persyaratan TPS-nya tadi penyimpanan sementara atau TPS untuk bebas sitotoksisis harus memenuhi persyaratan tertentu. Lokasinya tuh harus berada di area terpisah dari area operasional umum dengan sistem keamanannya, terus ventilasinya, juga aksesnya itu harus diperhatikan. Aksesnya itu harus terbatas hanya untuk petugas bangunan. Terus kalau bangunan TPS perlu sesuai standar ketiga, lantainya itu harus rendah cairan, dindingnya harus tahan zat kimia, terus ventilasi sama drainasenya tertutup. Terus wadah limbah wajib diletakkan agar tidak bersinggungan langsung dengan lantai. Selain itu, wadah itu tetap diberi label dan simbol sesuai karakteristik masing-masing limbah. Terus jarak antar wadahnya serta akses ruang harus dirancang agar memudahkan petugas dalam melakukan pemindahan dengan aman. Itu untuk kasus 1. Kalau untuk kasus lanjut lagi. Aku mau tanya yang dulu kasus satu tadi. Itu kan kemarin kita kan dikeluarin kabel. Nah, Belum. bukan kabel, apa namanya? Suruh membuat itu kan. Apa namanya? Apa namanya? Kayak itu namanya. Apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu. Nggak tahu. Di kasus satu kan pakainya kan doxorubicin ya. Di kasus satu tuh makainya doxorubicin ya. Misal Kalau pakai doxorubicin itu beda nggak penanganannya? enggak, kan sama-sama sitotoksik ini tuh berlaku. Ini berlaku untuk semua sitotoksik. Terus kasus yang kedua, di ruang rawat inap setelah pemberian obat suntik ditemukan limbah berupa jarum suntik. Setelah pemberian obat suntik ditemukan limbah berupa jarum suntik bekas pakai, ampul, kapas, dan berbagai bekas yang ada dalamnya. Maka dari itu kita bisa identifikasi dulu. Bukan
Iya dong. Iya Kalau dong. wajibnya nggak mencukupi ya. Enggak. Enggak, yang aku tanyain itu kan misalkan ada terapi nih pakai di sini kan K2 cisplatin. Nah, kita udah masukin tuh cisplatinnya di tempatnya lah pokoknya. Habis dipakai jarumnya dibuang nih, tapi kan si badannya ini badan Kok aku nggak ada cisplatin? Ini kan ini sayangku belum kesini. Kasus yang kedua ini maksudku. Ya udah, pertanyaannya kita kan masih yang kasus satu, tapi yang ke Yang bagian kedua. bagian dua itu kan kita pakai jarum nih. Nah, wadah dari istrinya buat nariknya itu apa namanya? Aku nah itu tuh Apa ya? tutupnya. Bukan apa sih namanya? Ya udah itu bukan. Iya. Aku nggak tahu sih. Nah itunya kan itu kalau si apa serinya jarumnya itu dibuang karena kan udah terkontaminasi langsung materinya. Tapi kan buat yang ininya tempat narik cis apa doxorubicin ininya kan nggak kena langsung ke pasien. Ya, Ini barel Kanker. barel. itu pacarnya. Barelnya itu kan cuman buat nampung doxorubicin makan obatnya. Itu kan nggak kena langsung ke itunya tuh pasien atau ke yang disuntikin lah, pokoknya bukan langsung kena ke itu, cuman buat penampungan obat doang kan. Jadi nanti kalau misalkan kita pengen obat gadget Kayaknya nggak boleh. tapi kan yang dipakai tetap larutan yang sama. Kalau larutan sama aku nggak tahu boleh atau enggak. Tapi tadi boleh kasih. Enggak. Aku nggak tahu sih, nggak tahu ngebahas soalnya kan tadi kemarin yang lebih itu kemana? Tadinya Diam aja. Kata dia dibuang. Kata dia apa boleh? kan kemarin kan emang udah kan kita ikut yang apa ya udah lulus seleksi gitu kan udah menjadi orang-orang pilihan. Maksudnya kamu harus mengajari kita secara detail. Gampang. Oke, sudah terkenal. Terima kasih. Sayang, ayo lanjut. Oke, kita belum bahas yang ini ya. Itu pertemuan awalnya nggak sih? Kan sama pasangan harus 11 ya. Hah? Enggak. Enggak kok. Berarti Nanti yang ketiga kita campurin dulu. Oke. Ayo. Saya baju aku di sini pasti. Masuk banget. Tenang ya. Gimana tadi Mbak? Sampai parel. Bukan. Sampai ini loh yang kasus 2. Tapi yang mana tadi kata-kata? Dua. Satu yang kedua. Kan kata yang mentas tadi pertama gitu. Yang jarum suntik. Iya. Serta kapas yang mengandung darah itu termasuknya ke limbah B3 dari Fasiankes. Kalau jarum suntik bekas pakai digolongkan sebagai limbah benda tajam atau sharp waste. Sharp waste apa? Sharp waste itu apa? Sharp waste. Sama obat.
salah satu Tidak jenisnya. ada. Juga dibuang dong. Dokumentasinya katanya harus didokumentasikan baru pengangkutan. Baru pengangkutan. Lah itu udah paham. Lah itu kenapa kamu yang kamu nggak itu malah ikut kita? Terus tadi ampul itu masuknya kan tadi di kasus ampul masih mengandung sisa obat atau obat injeksi. Jadi termasuk dari informasi atau substansinya medis karena dapat mengandung zat berbahaya atau beracun yang berisiko terhadap kesehatan dan lingkungan. Racunnya itu ada. Kan obatnya tadi kan masih dalam ampul. Nah bisa jadi kalau disimpan terus bisa jadi kedeluarsa dan nanti jadi beracun terus nanti berisiko terhadap kesehatan dan lingkungan. Racun itu bisa membunuh, bisa menyakiti, bisa membuat kita apa ya? Terus intinya beracun. Terus kapas dari bekas itu yang tadi terkontaminasi darah digolongkan sebagai limbah infeksius, yakni limbah yang berpotensi mengandung organisme patogen penyebab penyakit. Jadi ketiga jenis limbah tersebut adalah jadi yang kapas dan bekas yang terkontaminasi darah digolongkan sebagai limbah infeksius, yakni limbah yang punya potensi mengandung organisme patogen penyebab penyakit. Apa ya? Apa sebutannya? Organisme. Nah, kan udah identifikasi. Terus selanjutnya kewajaran. Kalau di jarum atau penusuk itu langsung dibuang di kontainer benda tajam yang tahap tusuk berlabel yang tadi hazard terus selanjutnya deteksi kan paling di logoin dikasih logo yang hazard yang hazard Bukan itu. maksudku yang kemarin kita bikin dulu. Akil. Itu bukan buat limbah, itu kan buat obatnya. Pas mau dikasih ke pasien Nah, yang berlimbahnya nggak ada.
intinya dimakan di insinerator Suhunya berapa? bisa lebih dari atau bisa juga sama dengan 800 derajat Celcius. Saya buka ya, bukan metode apa itu? Apa sih? Apa sih ya bensin? Ini tadi ada bentar. Ini. Nah itu 1000 mana? Tahu? bukan. Itu bukan patologis. Sitostatika. Apa? Bedanya patologi sama Itu kalau sitostatika sitostatika itu obat sitostatika. Iya kan? Bukan sitostatika kan? Sitostatika itu tuh obat untuk kemoterapi. Kalau patologi itu contohnya kayak jaringan tubuh, organ tubuh. Jaringan tubuh mana yang paling sering dibuang? Apa ya? Rambut ya? Kamu ngapain ngomongin itu? Kalau orang Rambut kan ada. iya, tapi ngapain Bagian dari Plasenta, jaringan hasil operasi kayak tumor, terus bagian kalau tubuh placenta itu kan amputasi. setahu itu ya nggak dikasihin ke rumah sakitnya atau ke bidannya tuh kadang ada yang Kadang ada. dibawa pulang tuh Dikubur. taruh di kendi itu kan dikubur itu nggak apa-apa kan termasuknya limbah Benar. Pak. Iya sih benar. Kan Ya. tadi kan yang bulan Maret ini Tak tahu lah. Tak tahu. sebagai limbah kan jadinya kan ada beberapa kayak artis-artis juga banyak tuh yang bawa pulang dikubur. Kemarin juga ada tuh yang berdua itu siapa? Jadi kalau secara medis itu di Permen Pesawat 18 tahun 2020 tentang pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes, plasenta itu masuknya limbah medis patologi. Jadi dia itu berpotensi menurunkan penyakit. Jadi secara aturan yang berlaku itu plasenta harus dikelola sebagai limbah medis ketiga, harus disimpan, diangkut dan dimusnahkan sesuai Sama kayak yang lain. Hah? Sama kayak yang itu lainnya. Jadi Kan ada beberapa orang yang Ada. pulang terus dikubur sendiri nih kayak sesuai syariat Syariat. atau adatnya mereka lah. Itu tuh gimana? itu sebenarnya kalau mulai itu secara hukum itu Hukum berapa? nomor 18 tahun 2020 kan masuknya limbah patologi. Tapi kalau secara hukum sebenarnya benar-benar hukum yang kayak hijau itu sebenarnya gak dilarang asalkan ikut prosedur dan izin resmi. Kenapa syariatnya itu karena mengandung darah jaringan biologis yang bisa bawa virus atau bakteri. Misal kalau ibunya itu kayak punya HIV atau hepatitis atau TBC, ini gak boleh sembarangan. Terus kalau di Indonesia kan kenapa orang-orang kayak gitu tuh karena kan kalau di Indonesia plasenta dianggapnya punya simbol atau spiritual sendiri. Misal harus ditanam di rumah sebagai simbol saudara bayi. Terus harus didoakan atau diberitahukan khusus sebagai bagian ritual kelahiran. Jadi pemerintah iya ya secara Terus kayak gitu berarti kalau di Indonesia masih bisa lagi belum? karena
juga kan ya. Iya. Tambah dulu sedikit. Tambah dulu. Jadi kalau kayak gitu itu nggak boleh diperlakukan sama seperti plasenta. Kalau diperlakukan terus ya, iya itu tuh tumor tuh nggak boleh dibawa pulang. Tumor tuh harus dikelola dan dimusnahkan. Dimusnahkan karena berpotensi mengandung jaringan infeksius kayak darah, darah tubuh, bakteri, virus, terus bisa membahayakan kesehatan orang lain. Terus kalau secara etika medis itu jaringan hasil operasi merupakan sentral klinis rumah sakit, bukan milik pribadi pasien. Jadi bisa Kalau misalkan janin ya udah meninggal kan terus dikubur. enggak, emang kalau belum berbentuk janin masih gumpalan darah nih, maksudnya dikubur janin ya. Gumpalan Kan belum memiliki organ tubuh deh. Tapi masuknya ke limbah darah atau ke limbah patologi itu kan itu masuk masuk limbah patologi. Jadi nggak boleh tanpa izin. berarti nggak boleh dikuburin. Itu tuh tapi kayak boleh. Oh, berarti sama kayak yang placentanya. Tergantung itu ibunya tuh punya penyakit. Oh iya, berarti kayak placenta itu sih. Jangan tua nih. Terus lanjut ke pengangkutan. Kalau semisal Aku main-main. Pengangkutan limbah B3 itu merupakan tahapan penting dalam pengelolaan limbah dari Fasiankes sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Ketahanan. Tak mudah kan? Jadi pengangkutan limbah ini dilakukan dari lokasi penghasil limbah menunjuknya itu tempat penyimpanan sementara. Terus lanjut ke pengurangan dan pemudahan. Kalau berdasarkan yang peraturan tadi, kegiatan pengurangan dan pemudahan limbah B3 itu merupakan kewajiban bagi tiap penghasil limbah B3 kayak rumah sakit. Jadi pengurangan limbah dilakukan dengan berbagai cara, antara lain itu menghindari penggunaan bahan atau material yang mengandung zat berbahaya dan beracun juga. Jika ada alternatif yang lebih aman, mengatur tata kelola bahan berpotensi berbahaya juga, gak menimbulkan gangguan kesehatan maupun pencemaran lingkungan, serta mengelola pengadaan bahan kimia dan farmasi secara bijak. Jadi kelolanya itu secara bijak biar mencegah terjadinya penumpukan atau kedaluarsa. Selain itu juga pengurangan juga dapat dilakukan dengan melakukan perawatan rutin terhadap peralatan biar Perawatannya kayak gimana? Iya. Masuk Kak, sebenarnya. Ini gimana? Perawatannya itu contoh kayak kalibrasi rutin, terus bersih tabung reaksi, pipet, terus kimia. Pelan-pelan nggak pelan-pelan, pelan-pelan. Sabar, bentar, kalau ke sana.
kebocoran zat pelarut berbahaya. Terus Kebocoran apa tadi? kebocoran zat Iya, berbahaya. Enggak benar. Zat pelarut berbahaya. Yang lain? Contoh kayak tadi apa kloroform sama toluena. Ether dia juga enggak? Ether sebenarnya kamu beracun tadi. Ether tuh yang bilang yang ether. Tadi dia belum Tapi kan beracun. bisa buat ini anestesia. Berarti jadinya beracun apa enggak? Soalnya tadi berarti tergantung penggunaannya. Dosisnya sama apa juga. Sama Formalin bahaya dong. Formalin bahaya dong. Sementara itu pemilihannya itu dilakukan dengan cara memisahkan yang berdasarkan jenis. bentar. Pelan. Dilakukan dengan cara memisahkan limbah berdasarkan jenis kelompok karakteristik, terus juga mewadahi tiap jenis limbah, diwadahi tiap limbahnya di kemasan yang beda sesuai sama sifat dan potensi bahayanya masing-masing. Sifat dan potensi bahaya masing-masing. Terus ketentuan teknis ketentuan teknis pemilahan Itu kan yang kasus satu tadi udah, terus yang kasus duanya gimana? Yang benar-benar kasus dua, bukan yang satu. yang yang Suplatin. Nah, kalau kan itu pertama diidentifikasi juga. Ya, kalau itu tuh masuknya apa? Limbah berupa sisa obat, alat bekas pakai, kayak siring, vial, karton infus, dan kemasan obat yang terkontaminasi oleh zat fitotoksik kayak itu yang di kasus itu masuknya ke dalam limbah sitotoksik. Jadi termasuk ke limbah sitotoksik. Pewadahannya itu bisa pakai pewadahannya itu ada dua wadah utama. Yang pertama ada trace cytotoxic waste. Itu tuh adalah wadah bertanda khusus. Apa tadi terakhir? Trace ini tuh wadah bertanda khusus termoterapi atau sitotoksik biasanya merupakan biasanya kantong, intinya warnanya ungu, wadahnya harus apa kayak kedap air, tahan ini itu harus kuat, harus kuat. Terus yang kedua selain ini itu ada
penuh atau anus menurut kebijakan perizinan atau negara bisa mengurangi risiko tersebut. Dia penuh atau anus untuk mengurangi gejala. Terus dia sharing atau berbagi. Dia sharing atau berbagi. Sumbernya itu harus menggunakan kontainer sudah toxic yang terpisah agar limbah sudah toxic tidak tercampur dengan limbah infeksius atau limbah domestik. Misal jangan pakai sarung tangan yang terkontaminasi oleh zat limbah toksik keluarnya sama biasa. Misalnya jangan taruh sarung tangan yang terkontaminasi oleh zat limbah toksik keluarnya sama biasa. Kan di sebuah rumah sakit besar ada sisa obat promo, cisplatin dan limbah terkait kayak sirin, kantong infus dan kemasan kode. Iya. Nih. Kayak sirin, kantong infus, kemasan bekas. Mau tanya bagian kasus 2 tadi dulu dong. Yang onkolog itu apa? Kemasan onkolog. Onkologi itu yang khusus kanker. Onkologi ini kan khusus kanker. Tadi kayak limbah itu tuh sering dibuang di tempat sampah medis biasa tanpa dipisah secara khusus sebagai limbah B3. Akibatnya, akibatnya petugas kebersihan itu dan tenaga kesehatan beresiko terpapar zat limbah toksik. Terus menyebabkan gangguan kesehatan serius kalau kontak langsung atau terhirup udara. Jawabannya pertama identifikasi. Kalau limbah-limbah kayak gitu itu masuknya limbah sih. Iya. Yang kanan kurang Ini yang ini kan ya. Ini kan loh. kurang megangin itu kakinya. Jadi tadi yang kedua itu termasuk risiko toksik. Terus wadahnya harus wadah khusus, kedap dan kuat. Agak mudah lembab juga. Nggak mudah lembab. Terus gunakan warna atau label khusus untuk risiko toksik yaitu ungu dan simbol bahaya risiko toksik atau hazard risk. Sertakan juga tanggal dan asal bibitnya juga. Ya, udah mending sini aja segala. Terus pengurangan dose kimianya kalau sisa obat atau kemasan
bahwa ada sisa toksik di titik peracikannya atau pemberiannya. Jangan ke tempat yang nggak umum. Kalau Enggak, itu kayak emang rancang dosis atau volume biar mengurangi sisa. Misalkan STD saat menggunakan obat. pelan-pelan sumpah. Ulang ya, rancang dosis atau volume biar mengurangi sisa. Terus persyaratan di TPS, TPS ini harus memenuhi persyaratan ketiga, kayak ruangannya harus kedap, lantainya sudah dibersihkan, tangan sama sensinya, terus ventilasinya baik atau tidak Tadi ya, apa namanya, persyaratan ruangannya sama ruangannya kedap, ya, sama kayak yang tadi. sama ya. Terus ke ventilasinya nggak mengeluarkan uap ke area lain. Kontrol aksesnya juga terkunci. Terus ada papannya tanda bahaya. Terus ada persediaan spill kit, eye wash, peralatan cuci dawet juga. Terus APD untuk petugasnya juga ada. Terus pencatatan data dari TPS itu tiap limbah masuk itu dicatat. Kalau masuknya jenisnya apa, berapa menit berapa, dan asal jenisnya dari mana. Dokumen ini juga dipakai untuk perhitungan batas waktu penyimpanan. Terus kalau ilustrasi praktik menyatakan masing-masing dari untuk beberapa fungsi atau kapasitas. Detail akhir atau batas waktu pasti tempat identifikasi pada setiap masa atau hari harus merujuk pada perhitungan dalam lembaran katanya tempat. Terus pengelolaannya kalau menurut pedoman pencampuran obat suntik dan penanganan operasi pasca pengelolaan limbah dari sisa buangan pencampuran sebagai sitostatika itu kayak ampul, vial, pipe, needle dan lain-lain harus dilakukan demikian rupa sampai tidak menimbulkan bahaya pencemaran terhadap lingkungan maupun petugas. Langkah-langkahnya itu gunakan APD, tambahkan limbah pada ruangan dan ruangan tertutup, tambahkan limbah pada ruangan tertutup, terus berbeda tajam, tempatkan dalam kantong berwarna ungu dan berlogo sitostatika. Mudah-mudahan juga harus beri label peringatan pada model roda. Bawa limbahnya ke tempat pembuangan menggunakan troli tertutup. Terus memusnahkannya di irisan rantau. Terus terakhir cuci tangan. Terus kalau penanganan kecelakaannya, kalau menurut pedoman metode operasi dan penanganan segi estetika, dan kalau kontak dengan kulit bisa langsung tangan sarung tangan. Terus bilas kulit dengan air hangat, cuci pakai sabun, terus bilas dengan air hangat juga. Kalau kulit gak sobek, seka air dengan kasa yang dibasahi dengan larutan klorin 5% dan bilas dengan air hangat. Kalau kulit Kalau bilasnya kayak mana? kan udah sobek, kan karena terus kalau yang kulit sobek itu pakainya hidrogen peroksida dan 2,23%. Terus catat jenis obatnya dan siapkan antidot khusus. Terus tanggalkan seluruh APD. Terus laporkan ke supervisornya. Terus lengkapi format kecelakaannya. Terus kalau kontak dengan mata, minta pertolongan. Terus tanggalkan serum darah yang warnanya itu dari hasil apa? Belum dijelasin ya?